Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Adiba dan teman-teman semua. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 mata kuliah Ilmu Gizi yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya Dita Andia Putri, NIM 45, kemudian saya sendiri Febrianti, NIM 49, dan Novia Sofia, NIM 51. Nah, di sini kami akan membahas mengenai bahan makanan sumber protein hewani. Apa sih yang dimaksud dengan protein hewani? Protein hewani ini merupakan protein yang berasal dari hewan, meliputi daging ruminansia, yaitu daging ruminansia ini meliputi daging sapi, daging kambing, daging kerbau, kemudian ada daging unggas, ini meliputi daging ayam, daging bebek, seafood, telur, dan susu. Nah, kandungan protein dalam bahan pangan hewani ini terbilang tinggi dan dapat berperan untuk membantu meningkatkan kesehatan serta kecerdasan. Protein dalam bahan pangan hewani ini memiliki kandungan asam amino esensial yang lebih lengkap dan seimbang jika dibandingkan dengan protein dalam bahan pangan nabati. Dan kandungan protein dalam bahan pangan hewani ini dapat lebih mudah untuk dicerna dan diserap oleh tubuh. Kemudian, mengapa sih kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dari sumber protein hewani? Nah, alasannya karena protein hewani ini sangat penting untuk tubuh. Karena memiliki manfaat yang sangat banyak untuk pertumbuhan sel-sel organ tubuh, diantaranya yaitu membuat pertumbuhan sel-sel organ tubuh dengan baik, memperbaiki sel tubuh yang rusak, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, dan dalam pertumbuhan tubuh. Ini ada beberapa vitamin dan juga mineral yang terkandung pada protein hewani. Antara lain ada vitamin B12, ini banyak terkandung di dalam ikan, daging sapi, daging ayam, dan berbagai produk susu. Kemudian ada DHA, ini merupakan jenis dari asam lemak omega 3 yang terkandung di dalam lemak ikan DHA yang baik untuk perkembangan otak anak dan tidak ditemukan pada tumbuhan. Kemudian ada zat besi jenis heme. Ini ditemukan pada daging sapi dan lebih mudah diserap di dalam tubuh dibandingkan dengan zat besi yang berasal dari tanaman. Kemudian yang terakhir ada zinc, yaitu zat mineral yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan, serta memperbaiki jaringan. Zinc ini banyak ditemukan di daging sapi, hati ayam, dan daging kambing. Itu saja. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Novia Sofia. Kepadanya saya persilahkan. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai sumber protein hewani. Nah, apa saja sih makanan yang mengandung sumber protein hewani itu? Mari kita simak satu persatu ya. Yang pertama yaitu ada daging. Nah, daging terbagi menjadi dua, yaitu ada daging putih dan daging merah. Daging putih yang disajikan sebagai bahan pangan dapat berasal dari unggas dan ikan. Sedangkan daging merah yang dijadikan sebagai bahan pangan dapat berasal dari sapi, kerbau, kambing, dan babi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan daging putih itu? Pasti teman-teman penasaran kan? Nah, daging putih itu merupakan bahan pangan hewani yang menjadi sumber protein rendah kalori. Daging putih memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh dan omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung serta mampu mencegah berbagai penyakit loh. Selain itu, daging ini juga mengandung berbagai vitamin dan mineral seperti vitamin B, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, niacin, dan magnesium. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan daging merah? Nah, daging merah merupakan bahan pangan hewani yang menjadi sumber protein yang mengandung asam amino esensial. Nah, asam amino esensial ini merupakan pembangun protein tubuh yang tidak dapat dibentuk di dalam tubuh sehingga perlu didapatkan dari makanan yang dikonsumsi.
Selain itu, daging juga memiliki banyak kandungan lainnya loh, yaitu lemak serta vitamin dan mineral seperti vitamin B12, vitamin B6, zinc, selenium, zat besi, niacin, dan fosfor. Selanjutnya yaitu ada ikan. Nah, ikan ini merupakan bahan pangan hewani yang menjadi sumber protein serta memiliki kandungan nutrisi yang sangat kaya loh, seperti asam lemak omega 3, asam lemak tak jenuh, kalsium, yodium, vitamin A, vitamin D, vitamin B6, dan vitamin B12. Teman-teman di rumah jangan lupa ya, kalau makan harus ada ikannya biar menambah protein dan gizinya. Kemudian yang ketiga ada telur. Nah, telur merupakan salah satu bahan pangan hewani yang menjadi sumber protein terbaik dan mudah untuk didapatkan karena memiliki harga yang cukup terjangkau. Mesti teman-teman di rumah tidak asing lagi kan dengan telur, apalagi telur ini harganya sangat terjangkau dan mudah untuk didapatkan. Nah, telur menjadi bahan pangan hewani yang mengandung berbagai zat gizi lainnya seperti kalsium, karbohidrat, fosfor, zat besi, kalium, natrium, zinc, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, kemudian ada vitamin B6, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, bagian putih telur memiliki kadar protein paling tinggi serta memiliki kandungan yang lain seperti vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, dan selenium. Nah, sementara itu, kuning telur memiliki kandungan lemak, kalori, kolesterol, dan berbagai jenis mineral. Dengan mengandung berbagai gizi yang hampir lengkap, telur memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Yang terakhir ini ada susu. Nah, susu ini merupakan minuman yang berasal dari bahan pangan hewani yang sangat baik untuk dikonsumsi oleh segala usia. Susu juga seringkali diolah menjadi makanan atau minuman lain seperti keju atau yogurt. Nah, susu ini memiliki berbagai kandungan nutrisi penting yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh loh. Susu yang umumnya dihasilkan oleh sapi memiliki kandungan karbohidrat, lemak, protein, zat besi, fosfor, kalsium, natrium, zinc, kemudian kalium, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, dan vitamin C. Susu dapat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak serta membantu menurunkan risiko berbagai penyakit seperti osteoporosis dan penyakit kardiovaskular pada orang dewasa. Kemudian setelah mengetahui apa saja bahan protein hewani itu, kemudian selanjutnya yaitu apa sih manfaatnya dari masing-masing sumber protein hewani tersebut. Yang pertama ada daging. Manfaat dari daging merah yaitu dapat menjaga kesehatan darah, dapat mempercepat penyembuhan, dapat meningkatkan metabolisme, dapat meningkatkan massa otot, serta dapat meningkatkan kekuatan dan kepadatan tulang loh. Ternyata banyak banget ya manfaatnya dari daging ini. Kemudian selanjutnya yaitu ada ikan. Nah, ikan ini memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan mata dan perkembangan otak. Ikan juga dapat membantu perkembangan janin dan menciptakan kehamilan yang sehat bagi ibu hamil loh. Selain itu, mengkonsumsi ikan juga dipercaya dapat meningkatkan kekuatan tulang, mengurangi resiko penyakit asma, mengurangi resiko depresi, mengurangi resiko penyakit diabetes pada anak, mengurangi resiko penyakit Alzheimer, serta menurunkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah. Wah, banyak banget ya manfaatnya. Kemudian manfaat dari telur. Nah, manfaat yang dapat diperoleh dari mengonsumsi telur yaitu membantu jaringan tubuh dan membantu fungsinya, menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan otak, menurunkan kadar kolesterol jahat, membantu menurunkan resiko penyakit jantung, membantu menjaga berat badan serta membantu menguatkan sistem imun. Kemudian yang terakhir adalah manfaat dari susu.
Nah, beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari mengonsumsi susu yaitu meningkatkan kekuatan tulang, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan massa otot, kemudian menurunkan risiko kanker, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kemudian menurunkan kadar gula dalam darah, menjaga tekanan darah, meningkatkan energi dan kebugaran tubuh, kemudian mengoptimalkan fungsi otak, mencegah masalah pada gigi, mempercepat penyembuhan luka, memelihara kesehatan mata, serta dapat membuat kulit terlihat lebih segar. Wah, ternyata berbagai masing-masing sumber protein hewani ini mempunyai banyak manfaatnya ya. Nah, cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dapat ditangkap dan diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya, apa saja sih keunggulan dari sumber protein hewani ini? Sumber protein hewani ini tuh memiliki banyak sekali keunggulan yang dapat berpengaruh dalam pertumbuhan tubuh kita. Di antaranya yaitu protein hewani ini memiliki asam amino esensial yang lebih lengkap dibandingkan dengan protein nabati yang dibutuhkan oleh tubuh untuk masa pertumbuhan. Protein hewani ini memiliki kandungan nutrisi yang lebih beragam, seperti vitamin B12 yang tidak ditemukan dalam protein nabati. Vitamin B12 ini sangat berguna dalam pembentukan sel darah merah, memperlancar sistem metabolisme tubuh dan menjaga sistem syaraf tetap sehat. Selain memiliki vitamin B12, protein hewani ini juga mengandung vitamin D, zat besi, zinc atau seng yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh, dan asam lemak omega 3 yang baik untuk perkembangan otak. Protein hewani ini memiliki mutu gizi yaitu protein, vitamin, dan mineral baik. Protein hewani memiliki kandungan gizi yang lebih banyak, dan juga protein hewani ini mudah diserap oleh tubuh. Itulah berbagai keunggulan dari protein hewani. Selanjutnya, apa akibatnya jika kita kurang mengkonsumsi protein hewani? Di Indonesia sendiri, banyak masyarakat yang kurang dalam mengkonsumsi sumber protein, baik sumber protein nabati maupun hewani. Akibatnya, jika kita kekurangan sumber protein hewani, yang pertama yaitu sintesis menurun dan proteolisis meningkat. Tubuh yang kekurangan protein akan mengalami penurunan dan sintesis protein, yakni proses pembentukan partikel protein serta peningkatan dalam proteolisis atau pemecahan protein dalam otot rangka dan seluruh tubuh. 2. Kadar albuminnya akan rendah. Kadar albumin adalah protein utama yang diproduksi oleh hati. Apabila terjadi pemecahan protein, maka kadar albumin ini akan menurun. Ini sangat berbahaya bagi tubuh yang akan bertambah parah penyakitnya. Yang ketiga, hormon menjadi tidak seimbang. Kekurangan protein akan berpengaruh pada hormon karena mengakibatkan berkurangnya insulin, ketidakseimbangan endokrin, hormon pertumbuhan, dan hormon tiroid dalam plasma. Keempat, akan menyebabkan stres oksidatif meningkat. Kekurangan protein bisa mengganggu reaksi antioksidatif, meningkatkan stres oksidatif, dan mengakibatkan penuaan lanjut.
Reaksi antioksidatif adalah respon tubuh untuk mencegah kerusakan sel akibat proses oksidasi. Kelima, mengakibatkan stunting atau tidak dapatnya tubuh untuk tumbuh atau cebol, dan terganggunya perkembangan tumbuh pada remaja. Keenam, berisiko kelebihan berat badan atau obesitas dan kelainan kardiovaskular. Jika seseorang kekurangan protein, maka orang tersebut merasa tidak puas atau belum kenyang, sehingga akan terus mencari makanan dan akan mengakibatkan berat badan berlebihan atau menjadikan orang tersebut obesitas. Yang ketujuh, mengakibatkan anemia atau kekurangan darah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.